Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekelas, jumpa lagi dengan saya di kelas Pipolondo. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang barisan aritmatika. Yang belum nonton silahkan bisa diklik link di deskripsi untuk melihat rumus daripada barisan aritmatika dan latihan soalnya. Dan video kali ini kita akan bahas tentang deret aritmatika. Oke, untuk deret aritmatika penjelasannya adalah ini penjumlahan dari barisan aritmatika. Maksudnya apa? Maksudnya ketika ada U1, U2, U3, U4 dan seterusnya, maka penjumlahannya kita lambangkan dengan Sn. Contohnya, berapa sih jumlah dari 4 suku pertama? Maka untuk menjawab hal tersebut, S4 maka perlu dijabarkan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4, seperti itu. Jadi deret aritmatika adalah menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatikanya itu sendiri. Nah, rumusnya seperti apa? Rumus umumnya adalah Sn sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Nah, ini adalah rumus umum daripada deret aritmatika. Kemudian ini bisa dijabarkan lebih lanjut. Kalau teman-teman ingat kemarin di barisan aritmatika kan rumusnya UN sama dengan A plus N-1 kali B ya. Nah, di sini kita jabarkan lagi. N per 2 masih tetap. 2A kita pecah menjadi A plus N-1 kali B. Kalau teman-teman perhatikan, unsur yang saya lingkari ini adalah rumus UN. Ya enggak? Sama kan? A tambah N-1 kali B. Maka rumus Sn bisa ditulis menjadi N per 2 A tambah UN. Di sini dia. Jadi untuk mencari deret aritmatika suku ke N, suku N pertama, kita ada dua persamaannya. Boleh pakai yang pertama yang ini, boleh pakai yang kedua yang ini. Hasilnya sama karena pada dasarnya diambil dari rumus barisan aritmatika. Oke, kita save dulu ya untuk dua persamaan ini dan kita coba untuk latihan soalnya. Di sini ada suatu deret 13, 16, 19 dan 22. Yang ditanya adalah jumlah 30 suku pertama. Nah, dari sini kita diketahui bahwa N-nya 30. Karena yang diminta adalah jumlah 30 suku pertama. Kemudian A-nya kita bisa tahu yaitu 13. Dari sini 13. Bedanya berapa? Selisihnya antara U2 kurangi U1. 16 kurangi 13 sama dengan 3. Unsur-unsur perhitungannya sudah ada, N-nya. Unsurnya sudah lengkap. Kita ketahui N-nya 30, A-nya 13, dan B-nya 3. Maka untuk menyelesaikan soal contoh ini adalah jumlah 30 suku pertama, tulisannya S30 sama dengan, kita pakai rumus yang pertama dulu. Karena di sini kita nggak tahu UN-nya berapa, sehingga kita gunakan yang pertama, yaitu N per 2, 2A tambah N-1 kali B. Kita masukkan soal yang diketahui, N-nya 30, kemudian 2 dikali A-nya 13, ditambah N-nya 30 min 1, bedanya 3. Berarti 30 bagi 2 sama dengan 15. Ini 26.
tambah 29 kali 3. 15, 26 tambah 29 kali 3. Kita oret-oret dulu. 7, 2, 87. Sehingga hasilnya 15 dikali dengan 87 tambah 26. 13, 9 tambah 2, 11, 113. Oke, berarti 113 dikali 15 dikalikan 3 kali 5, 15, terus nabung 1 kali 5 tambah 1, 6, 5, 6, 5, 3, 1, 1, 5, 9, 6, 1, 1695. Nah, jadi dari angka 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22 sampai suku yang ke-30 ya, jumlahnya adalah 1695. Teman-teman bisa pakai kalkulator untuk membuktikan bahwa 13 tambah 16 tambah 19 tambah 22 tambah 25 tambah 28 dan seterusnya itu sampai suku yang ke-30, maka jumlahnya adalah 1695. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita coba ada 5 soal di sini. Kita latihan untuk istilahnya biar semakin lancar teman-teman dalam mengerjakan soal-soal matematika. Kita jawab. Recall dulu ya di sini ya. Rumus yang pertama tadi N per 2 2A tambah N-1 kali B. Boleh juga ditulis menjadi N per 2A tambah UN. Kita sematkan di sini biar ingat rumusnya. Soal nomor 1, carilah jumlah 100 suku pertama. Berarti yang ditanyakan adalah S100. A-nya berapa? A-nya 2. Bedanya berapa? 4 kurangi 2 sama dengan 2 juga. N-nya 100. Nah, S100 kita pakai rumus yang pertama. N per 2 2A tambah N-1 kali B. Karena N-nya 100, kita tulis 100 per 2. 2 kali A-nya 2 tambah N-nya 100 min 1, bedanya 2. 50, 4 tambah 99 kali 2. 100 kurangi 1 ya, 99. 50, 4 tambah 99 kali 2, 198. 50 kali 202. A sama dengan berapa nih? 2 kali 5, 0, lambung 1, 10. 10.100. Nah, jumlah 100 suku pertama dari 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya sampai angka yang 100 itu jumlahnya adalah 10.100. Seperti itu. Nomor 2, lanjut ya. Diketahui ada baris deret aritmatikanya min 3, 2, 7 sampai U12. Yang pertama, A. Suku ke-12 dari tersebut itu berapa? Berarti U12. Kita cari tahu dulu dari deret aritmatika ini. A-nya kita ketahui min 3. Bedanya 2 dikurangi min 3 berarti 5. Terus N-nya 12. Kita masukkan rumus barisan aritmatikanya dulu. U12 A tambah N-1 kali B. A-nya min 3, N-nya 12 kurang 1 kali bedanya 5. Berarti min 3 tambah 11 kali 5. Min 3 tambah 55 hasilnya 52. Kita tahu bahwa U12 nya 52. Kemudian yang kedua ditanya jumlah
12 suku pertama. Jumlah 12 suku pertama, ES12. S12 sama dengan, teman-teman boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah. Karena A diketahui min 3, terus yang terakhir S12, U12 nya juga diketahui 52. Maka kita bisa pakai rumus yang kedua. Karena A-nya ada, UN-nya juga ada. Berarti N per 2 A tambah UN. 12 per 2 A-nya min 3 tambah UN-nya atau U12-nya 52. Di sini 6, 12 bagi 2 dikali 52 kurangi 3, 49. Maka hasilnya 49 kali 6, kita oret-oret dulu. 9 kali 6 54, 424 tambah 5 29, 294. Jadi jumlahannya negatif 3 tambah 2 tambah 7 tambah 12 dan seterusnya sampai tambah 52 yang terakhir itu adalah 294. Oke, begitu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nomor 3 di sini dengan menerapkan deret aritmatika, hitung jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Nah, diketahui bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100 itu adalah 3, 6, sampai 99. Tuliskan terlebih dahulu 3, 6, 9, sampai 99. Ini adalah bilangan kelipatan 3 kurang dari 99. Yang ditanya, hitung jumlah semua bilangannya. Hitung semua bilangannya, SN. Nah, pertanyaannya adalah, kita udah tahu belum jumlah bilangan dari 3 atau kelipatan 3 yang kurang dari 99? Kita belum tahu nih, ada berapa sih bilangan 3 sampai 99 itu? Nah, maka langkah pertamanya adalah kita harus cari tahu dulu N-nya, jumlah sukunya. Di sini diketahui A-nya 3, yang ini A. Terus UN-nya adalah 99. Bedanya 6 kurangi 3, 3. Nah, kita cari tahu dulu, cari nilai N. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. Nilainya adalah 99. A-nya 3, N-nya kita tidak tahu, B-nya juga 3. Kemudian 99 sama dengan 3 tambah, ini dikalikan 3N, 3 kali min 1 min 3. Coret. Sisanya adalah 3N. N-nya berarti 99 bagi 3, 33. Oke. Kita udah dapat bahwa nilai N-nya adalah 33. Banyaknya bilangan sebanyak 33. Berarti jawaban untuk SN sama dengan S33 adalah 33 per 2. Langsung saja ya. Nggak perlu pakai rumus yang pertama, kita pakai rumus yang kedua aja. Karena A-nya kita tahu ada 3, UN-nya juga kita tahu 99. Jadi S33 sama dengan N per 2 A tambah UN. N-nya kita tahu 33 per 2, 3 tambah 99. 33 per 2, 3 tambah 99 itu 102. Coret 51, sehingga hasilnya 51 kali 33. 3, 15, 3, 15. 38, 61, 16, 83. Yeay.
Seperti itu. Jadi pemilihan dalam menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua tergantung informasi dari soal tersebut. Kalau misalkan suku pertama diketahui, suku terakhir diketahui, jumlah barisannya diketahui, maka cukup pakai rumus yang kedua. Lebih simpel, lebih sedikit hitungannya. Tapi kalau memang belum diketahui unsur-unsur tersebut, maka kita pakai rumus yang pertama. Seperti itu. Nah, contoh nomor 4. Nomor 4 di situ adalah antara bilangan 12 dan 96 di sini ada 8 bilangan yang disisipkan. Berarti ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ada 8 bilangan yang disisipkan di antara 12 dan 96. Ada 8 bilangan. Kemudian yang dicari adalah jumlah deret hitung yang terjadi. Nah, ini konsepnya sama kayak tadi. A-nya diketahui, UN-nya diketahui. Berarti tinggal kita cari N-nya berapa, ada berapa suku, ada berapa banyak bilangan di deret tersebut. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 bilangan nih. Ya udah, berarti tinggal S10. Ya kan? Karena A ada, UN juga ada, maka kita pakai rumus yang kedua. Rumusnya adalah N per 2 A tambah UN. N-nya kita tahu 10 per 2, A-nya 12, UN-nya 96. Sehingga 5 dikali 108, 12 tambah 96. Hasilnya 108 kali 5. 8 kali 5 40, 540. Oke, ini hasilnya. Jadi tergantung lagi ya, tergantung soal yang informasi dari soal yang diketahui ya. Pokoknya memilih ini atau ini tergantung informasinya. Soal terakhir nomor 5. Nomor 5 itu ada 3 poin. Yang pertama adalah jumlah dari 40 bilangan bulat positif ganjil yang pertama. Berarti kita tahu dulu bilangan ganjil itu kan dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. A-nya 1, B-nya 2, terus N-nya yang diminta di soal suku ke-40. N-nya berarti 40. Yang ditanya adalah S40, maka kita hitung aja N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Kenapa pakai ini? Karena aku nggak tahu, saya nggak ngerti UN-nya berapa, suku terakhirnya angka berapa. Kalau teman-teman ingin pakai itu ya silahkan, tapi dijabarkan dulu sampai suku yang ke-40. Kan panjang ya, ribet ya. Mending kita pakai rumus yang pertama. 40 bagi 2, 2 kali 1 tambah 40 min 1 kali 2. Ini 20, 2 tambah 39 kali 2. 2 tambah 39 kali 2 itu 78. 20 kali 80, 1600. Set. Gitu. Yang B, yang ganjil berarti totalnya adalah 1600, suku ke-40, jumlah 40 pertamanya. Yang B adalah bilangan positif genap yang ke-25. Berarti kita hitung lagi. Genap itu dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Berarti diperoleh A-nya 2, B-nya 2, N-nya ada 25. Sesuai soal yang diminta. 25 bilangan bulat positif genap yang pertama. Sehingga sama kayak yang poin A, S25 sama dengan
N per 2, 2A tambah N-1 kali B. N-nya 25 per 2, 2 kali 2 tambah 25 min 1 kali 2. Ini masih tetap 25 per 2, 2 kali 2, 4 tambah 25 kurangi 1, 24 kali 2. 25 per 2, 4 tambah 48. Nah, teman-teman bebas mau menjumlahkan dulu, boleh nanti dibagi 2 atau langsung bagi 2 dulu. Seret, ini 2, ini 24. Sehingga 25 kali 26. Hasilnya adalah 650. Seperti itu. Dan yang terakhir yang C. Nomor 5 titik C, 60 bilangan bulat positif yang pertama. Oke, bilangan bulat positif berarti dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti A-nya 1, bedanya juga 1, N-nya 60. Rumusnya sama, S60. Berarti 60 per 2, 2 kali 1 tambah 59 kali 1. Karena A-nya 1, B-nya juga 1 ya. Makanya cepat. 30 tambah 61 sama dengan 1830. Ya. Oke, jadi seperti itu untuk video kali ini ya, membahas tentang deret aritmatika. Rumusnya ada 2, boleh pakai yang pertama, boleh pakai yang kedua. Untuk next video kita akan bahas tentang barisan geometri. Jadi tunggu video selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.